Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi pada pembelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 mengenai aktivitas gerak ritmik. Aktivitas gerak ritmik adalah aktivitas gerak yang menggunakan irama. Irama yang digunakan dapat berupa ketukan, hitungan, atau musik. Gerak yang dilakukan sesuai dengan irama akan terlihat lebih indah. Aktivitas gerak ritmik dapat dilakukan sendiri atau bersama dengan teman kalian. Nah, yang pertama A. Variasi pola gerak dasar lokomotor. Aktivitas gerak ritmik dapat dilakukan dengan banyak variasi. Salah satunya adalah dengan variasi gerak dasar lokomotor. Sehingga variasi gerak ritmik yang dilakukan adalah dengan berpindah tempat. Yang pertama atau yang satu, variasi gerak langkah tunggal. Variasi gerak langkah tunggal dilakukan dengan satu langkah kaki. A. Gerak langkah tunggal ke kiri dan ke kanan. Cara melakukan gerak langkah tunggal ke kanan dan ke kiri adalah sebagai berikut. Sikap awal badan berdiri tegak, kedua tangan di samping badan. Jika sudah, pada hitungan pertama, kaki kiri melangkah satu langkah ke kiri. Kemudian, hitungan kedua, kaki kanan melangkah ke kiri, sehingga posisi kedua kaki kalian sejajar. Pada hitungan ketiga, kaki kanan melangkah ke kanan. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Hitungan keempat, kaki kiri melangkah ke kanan, sehingga kedua kaki kembali sejajar. Posisi kalian berdiri tegak ya. Lakukan gerak yang sama untuk hitungan 5 dan sampai 8 ya. 5 sampai 8 diulangi gerak langkah tunggal ke kanan dan ke kiri. Nah, contohnya pada gambar di samping ya. Gerak langkah kaki ke samping kiri dan kanan. Yang B, gerak langkah tunggal ke depan dan belakang. Gerak langkah tunggal ke depan dan ke belakang. Cara melakukannya sebagai berikut ya. Sikap awal, kalian berdiri tegak. Pada hitungan pertama, kaki kiri kalian melangkah satu langkah saja ke depan. Kemudian, pada hitungan kedua, kaki kanan. Nah, sekarang kaki kanan melangkah ke depan ya anak-anak. Hingga posisi kedua kaki sejajar, badan berdiri tegak. Kemudian pada hitungan ketiga, kaki kiri satu langkah ke belakang. Kalau sudah ke depan, sekarang ke belakang. Hitungan keempat, kaki kanan melangkah ke belakang, sehingga posisi kedua kaki kembali sejajar. Lakukan gerakan yang sama pada hitungan ke-5 sampai 8. Kalian bisa lihat pada gambar 5.2, gerak langkah tunggal ke depan dan belakang. Selanjutnya, yang kedua, variasi gerak langkah ganda. Nah, kalau tadi satu langkah, sekarang langkahnya ganda. Gerak langkah ganda dilakukan dengan dua langkah kaki. Gerak langkah ganda dapat dilakukan dengan variasi langkah ke samping kiri dan kanan. Nah, yang pertama, gerak langkah ganda ke kiri dan kanan. Sikap awal, posisi badan berdiri tegak. Nah, kalian berdiri tegak ya. Kemudian kedua tangan di pinggang. Kedua tangan kalian di pinggang. Kemudian gerak langkah ke samping sesuai dengan hitungan. Yang pertama, kaki kiri melangkah ke kiri. Jika sudah, pada hitungan kedua, kaki kanan melangkah ke kiri. Nah, hitungan ketiga, kaki kiri melangkah ke kiri lagi. Kemudian hitungan keempat, kaki kanan melangkah ke kiri.
Pada hitungan kelima ini, kaki kanan melangkah ke kanan. Berarti apa anak-anak? Kaki kiri melangkah ke kanan. Nah, pada hitungan ke-6. Kemudian pada hitungan ke-7, kaki kanan melangkah ke kanan. Setelah itu berarti kaki kiri melangkah ke kanan. Nah, itu pada hitungan ke-8 ya anak-anak. Kalian bisa lihat pada gambar 5.3 gerak langkah ganda ke kiri dan kanan. Selanjutnya yang B, gerak langkah ganda ke depan dan belakang. Sikap awal, berdiri tegak. Pada hitungan pertama, kaki kiri melangkah ke depan. Hitungan kedua, kaki kanan ke depan. Sehingga posisi kaki sejajar. Nah, pada hitungan ketiga, sekarang kaki kanan melangkah ke depan. Pada hitungan keempat, kaki kiri melangkah ke depan. Sehingga posisi badan berdiri tegak. Pada hitungan kelima, kaki kiri dan kaki kanan melangkah ke belakang ya. Kaki kiri dulu melangkah ke belakang, kemudian diikuti dengan kaki kanan. Selanjutnya pada hitungan ketujuh, kaki kanan melangkah ke belakang, berarti disusul dengan kaki kiri melangkah ke belakang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Pada gambar 5.4, gerak langkah ganda ke depan dan belakang. Selanjutnya kita akan membahas yang B, gerak variasi pola gerak dasar non-lokomotor. Nah, tadi sudah membahas lokomotor, sekarang non-lokomotor. Kamu sudah mempelajari tentang aktivitas gerak ritmik yang dilakukan dengan pola gerak dasar lokomotor. Pada materi ini kamu akan belajar materi aktivitas gerak ritmik dengan variasi gerak dasar non-lokomotor. Aktivitas gerak ritmik yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat ya. Kalau non lokomotor itu berarti kalau lokomotor apa? Berpindah tempat. Nah, yang pertama variasi gerak jalan di tempat. Variasi gerak jalan di tempat dilakukan dengan cara mengangkat kaki secara bergantian. Gerak jalan di tempat dilakukan sesuai dengan hitungan. Nah, perhatikan gerak berjalan di tempat gambar 5.5. Gerak jalan di tempat menghadap ke depan. Lihatlah gambar di samping. Seorang anak sedang melakukan gerak jalan di tempat dengan menghadap ke depan. Cara melakukannya sangat mudah sekali ya anak-anak. Pertama, lakukan gerak jalan di tempat. Angkat kedua kakimu secara bergantian setinggi lutut. Ayunkan kedua tanganmu. Lakukan sampai 1-8 kali. Nah, selanjutnya ada gerak jalan di tempat menghadap ke kiri dan kanan. Gambar 5.6, gerak jalan di tempat menghadap ke kiri dan ke kanan. Gerak jalan di tempat dapat dilakukan dengan variasi hadap kanan dan kiri. Hitungan sebanyak 2x8 kali hitungan. Cara melakukannya sebagai berikut. Pada hitungan 1-4, lakukan gerak jalan di tempat menghadap ke depan. Pada hitungan keempat, badan menghadap ke kanan. Hitungan 5-8, lakukan gerak jalan di tempat menghadap ke kanan. Pada hitungan ke-8, badan kembali menghadap ke depan. Hitungan 1x4 yang kedua kembali menghadap ke depan. Pada hitungan keempat, badan menghadap ke kiri. Selanjutnya hitungan 5-8 yang kedua menghadap ke kiri. Pada hitungan ke-8, badan kembali menghadap ke depan. Ayo praktekkan ya sama teman-teman kalian. Selanjutnya ada variasi gerak mengayun lengan. Gerak mengayun lengan dalam aktivitas gerak ritmik dapat dilakukan dengan variasi gerak mengayun lengan ke samping kanan dan kiri atau ke depan dan belakang. Gerak mengayun lengan ke kanan dan kiri. Ayunan lengan ke samping kanan dan kiri dilakukan dengan hitungan. Pertama, sikap berdiri tegak, kedua tangan di samping badan. Hitungan pertama, kedua tangan diayun ke kanan. Yang kedua, tangan kembali di samping badan. Pada hitungan ketiga, kedua tangan diayun ke kiri. Hitungan keempat, kedua tangan kembali ke samping badan. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang 5-8 kali.
Lihat pada gambar 5.7 gerak mengayun lengan ke kanan dan kiri. Selanjutnya B. Gerak mengayun lengan ke depan dan belakang. Gerak mengayun lengan juga dapat dilakukan dengan variasi mengayun lengan ke depan atau belakang. Gerakan dilakukan sesuai dengan hitungan. Sikap awal berdiri tegak, kedua tangan di samping badan. Pada hitungan pertama, tangan kanan diayun ke depan. Kemudian, tangan kiri diayun ke depan. Hitungan kedua, tangan kanan diayun ke belakang, tangan kiri diayun ke depan. Hitungan ketiga, tangan kanan diayun ke depan dan tangan kiri diayun ke belakang. Hitungan keempat, tangan kanan diayun ke belakang dan tangan kiri diayun ke depan. Lakukan gerak mengayun tangan dari kiri sampai dengan 8 hitungan. Saat mengayun lengan ke depan dan belakang diikuti dengan gerak kaki mengeper ya. Perhatikan gambar di bawah ini. 5.8 gerak mengayun lengan ke depan dan belakang. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.